Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang batuan asam, intermediate, basa, dan ultra basa, serta mengapa Indonesia bagian barat itu banyak dijumpai bauksit dan Indonesia bagian timur itu dijumpai nikel. Nah, untuk batuan asam itu kandungannya itu terdapat SiO2. Nah, untuk warna itu terangnya itu ada putih, kemudian abu-abu muda serta merah muda. Untuk mineral dominan itu kuarsa, kemudian mika. Nah, untuk ciri-cirinya itu kayak silika, kemudian lavanya itu kental. Letusan cenderung eksplosif. Nah, untuk umumnya itu membentuk gerak benua, contohnya itu granit dan riolit. Nah, untuk batuan intermediate itu terdapat kandungan SiO2. Untuk warnanya itu sendiri berupa abu-abu sedang. Nah, untuk mineral dominan itu amfibul dan plagioklas. Nah, untuk ciri-cirinya itu komposisi antara asam dan basah, kemudian kekentalan lavanya itu sedang, sering ditemukan di zona subduksi. Nah, untuk contohnya itu ada biorit dan andesit. Nah, kemudian untuk batuan basal itu merupakan batuan mafik. Nah, ini kandungannya itu SiO2. Nah, untuk warnanya itu cenderung gelap, hitam, kemudian abu-abu tua. Nah, untuk mineral dominan itu viroxen dan plagioklas. Nah, untuk ciri-ciri kandungannya itu ada magnesium dan besi. Tinggi lava lebih encer dibandingkan batuan asam. Kemudian letusan cenderung efusif, mengalir. Nah, untuk contohnya itu ada gabbro dan basal. Nah, kemudian untuk batuan ultrabasa, batuan ultrabasa kandungannya itu ada SiO2. Nah, untuk warnanya sangat gelap hingga kehijauan. Nah, untuk mineral dominannya ada olivin dan viroxen. Nah, untuk ciri-cirinya itu sangat kaya dengan Mg dan Fe. Nah, umumnya berasal dari mantel bumi. Kemudian ini jarang muncul sebagai lava di permukaan. Nah, contohnya itu ada peridodit dan dunit. Nah, untuk ringkasan perbandingan jenis batuan itu ada SiO2. Untuk warna itu lebih keterang. Kemudian kita akan ke perbedaan berdasarkan bauksit di Indonesia bagian barat dan nikel di Indonesia bagian timur, terutama dipengaruhi oleh perbedaan kondisi geologi, jenis batuan induk, dan sejarah tektonik masing-masing dari wilayah tersebut. Untuk Indonesia bagian barat banyak bauksit. Wilayah barat Indonesia itu ada Sumatera, Kalimantan, dan Kepulauan Riau. Nah, dari wilayah tersebut termasuk bagian dari paparan Sunda yang didominasi oleh batuan granit dan batuan asam. Nah, untuk mengapa terbentuknya bauksit di Indonesia bagian barat itu
dikarenakan dari pelapukan intensif batuan kaya granit di daerah tropis dengan curah hujan tinggi. Nah, untuk prosesnya itu granit mengalami pelapukan kimia. Kemudian silika dan unsurnya itu mudah larut, tercuci. Kemudian tersisalah mineral aluminium. Nah, kemudian mineral aluminium tersebut terkonsentrasi menjadi bauksit. Karena wilayah barat banyak mengandung batuan granit tua dan mengalami pelapukan tropis yang lama, maka terbentuklah endapan bauksit tipe laterit. Nah, untuk Indonesia bagian timur itu banyak dijumpai nikel. Nah, untuk wilayah timur Indonesia itu ada Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, secara tektonik lebih kompleks dan banyak tersusun oleh batuan ultrabasa, ultramafik. Nah, kemudian hasil dari aktivitas tektonik ini dan obduksi mantel jadilah nikel tersebut. Nah, kemudian untuk terbentuknya nikel itu dikarenakan nikel laterit terbentuk dari pelapukan batuan ultrabasa. Nah, seperti feridodit dan dunit. Nah, untuk prosesnya itu batuan ultrabasa kaya Mg dan Fe serta mengandung Ni mengalami pelapukan tropis intensif. Nah, kemudian unsur Mg dan silika tercuci. Nah, kemudian nikel terakumulasi dari zona laterit karena Indonesia Timur banyak memiliki sabuk oriodit atau batuan mantel yang terangkat ke permukaan, maka wilayah ini sangat kaya akan nikel. Nah, kemudian untuk faktor utama perbedaannya itu Indonesia Barat, Indonesia Timur, kemudian jenis batuan, granit, ultrabasa, oriodit, oviolit, kemudian lingkungan tektonik, paparan Sunda stabil, kemudian zona tumbukan obduksi, kemudian mineral dominan, kemudian aluminium serta nikel, kemudian hasil pelapukan bauksit, nikel laterit, kemudian nikel laterit. Nah, kemudian kita membahas tentang batuan kalsit. Nah, untuk rumusnya ini ada CaCO3. Nah, termasuk mineral karbonat. Nah, untuk sifatnya ini sifatnya bereaksi dengan HCl atau berbuih. Kekerasannya itu 3 skala mol. Nah, untuk kalsit merupakan mineral utama penyusun batu gamping dan menjadi komponen utama batu dalam batuan metamor seperti marmer. Nah, untuk marmer itu berasal dari metamorfisme batuan gamping dolomit. Nah, untuk mineral utamanya itu ada kalsit atau dolomit. Nah, kemudian untuk teksturnya kristalin dan non foliasi. Nah, untuk contohnya itu ada marmer, dan kemudian proses terbentuknya itu
batuan gamping mengalami metamorfosis kontak atau regional, sehingga butiran kalsit mengalami rekristalisasi menjadi lebih besar dan saling mengunci. Nah, untuk ciri-cirinya itu tidak bereaksi, berlapis. Kemudian sering digunakan sebagai batu hias dan bahan bangunan. Umumnya terdapat di daerah pegunungan kapur yang mengalami intrusi magma. Nah, untuk batuan sabak itu contohnya adalah batu sabak. Asalnya itu di metamorfisme batuan serpih. Untuk derajat metamorfismenya itu rendah. Nah, untuk tekstur itu foliasi halus. Nah, kemudian untuk ciri-cirinya ini mudah dibelah menjadi lembaran tipis warna abu-abu gelap hingga hitam. Batuan ini digunakan untuk atap dan papan tulis. Batuan sabak ini terbentuk dari akibat tekanan terarah yang menyebabkan mineral lempung berubah menjadi mineral mika. Mika ini sangat halus. Nah, untuk granit itu unsur karbonnya itu C, terbentuk dari metamorfisme bahan organik kaya karbon. Nah, untuk cirinya itu lunak, berwarna hitam, dan mengkilap seperti logam. Biasanya ditemukan pada batuan metamor derajat menengah sampai tinggi. Nah, untuk mika itu sendiri merupakan mineral lembaran yang umum dalam batuan metamor. Nah, contohnya itu biotit, muskovit. Nah, untuk ciri-cirinya ini mudah terbelah menjadi lembaran tipis, memberi tekstur foliasi pada batuan seperti sekis mika. Mika ini terbentuk dari akibat rekristalisasi mineral lempung selama metamorfosis. Nah, untuk wollastonite ini contohnya itu contoh kimianya itu CaSO3. Nah, terbentuk pada metamorfosis kontak antara batu gamping dan intrusi magma. Nah, untuk ciri-ciri warna itu putih keabu-abuan, terbentuk dari kristal memanjang. Nah, digunakan dalam industri keramik dan plastik. Nah, wollastonite ini terbentuk dari reaksi antara kalsit dan silika pada suhu tinggi. Inilah penjelasan dari materi di awal penjelasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.